Peran kunci ion magnesium Mg2+ dalam akurasi real-time PCR. Adapun anggota kelompok 6, Rusia Najla Filia Putri, Zahratun Najwa, Nadira Sabrina Umar. Halo semuanya, dalam dunia bioteknologi modern, kemampuan untuk menganalisis DNA secara cepat dan akurat menjadi kunci dalam banyak bidang ilmiah dan praktis. Salah satu teknologi yang menjadi tulang punggung dari analisis DNA adalah PCR atau polymerase chain reaction. PCR atau polymerase chain reaction pertama kali dikembangkan pada tahun 1983 oleh Karimulis, dan sejak saat itu telah mengalami banyak perkembangan, termasuk ke bentuk yang lebih canggih seperti real-time PCR. Teknologi ini digunakan untuk memperbanyak segmen DNA tertentu secara eksponensial, bahkan dari sampel yang sangat sedikit. Aplikasinya sangat luas, mulai dari deteksi penyakit infeksi seperti COVID-19, HIV, atau tuberkulosis, kemudian identifikasi mutasi genetik, lalu diagnostik kanker, dilanjutkan forensik dalam pengungkapan kasus kriminal, hingga riset dasar mengenai ekspresi gen, evolusi, dan genomik. Gambar ini memperlihatkan betapa pentingnya PCR dalam berbagai bidang. Kita bisa lihat bahwa hampir semua sektor ilmu biologi molekuler dan medis bergantung pada teknologi ini. Namun, meskipun terlihat sederhana, keberhasilan PCR sangat bergantung pada komposisi kimiawi reaksi. Salah satu faktor kunci yang sering luput dari perhatian namun sangat penting adalah keberadaan ion magnesium atau Mg2+. Mg2+ bukan hanya sekedar elemen tambahan, tetapi merupakan kofaktor esensial yang dibutuhkan oleh enzim DNA polimerase agar dapat bekerja dengan optimal. Enzim ini bertugas untuk menambahkan nukleotida baru ke rantai DNA selama proses ekstensi. Tanpa Mg2+, enzim tidak bisa mengkatalisis reaksi tersebut. Selain itu, Mg2+ juga membantu menstabilkan ikatan antara primer dan template DNA, serta menjaga kondisi ionik dalam campuran reaksi tetap seimbang. Dalam real-time PCR, di mana hasil amplifikasi DNA dipantau secara langsung dalam setiap siklus, peran Mg2+ menjadi jauh lebih signifikan. Lihatlah kurva-kurva pada grafik ini. Setiap warna mewakili sampel atau reaksi dengan kondisi berbeda. Bisa jadi karena variasi jumlah DNA awal, primer, atau ion Mg2+. Kurva yang naik lebih awal menunjukkan reaksi yang lebih efisien dan optimal. Biasanya terjadi ketika konsentrasi Mg2+ itu ideal sekitar 1,5-3 mm. Sebaliknya, kurva yang terlambat naik atau bahkan gagal mencapai ambang deteksi bisa disebabkan oleh kekurangan Mg2+, gangguan dari ion logam lain seperti Ca2+ atau Cu2+, bisa juga karena pembentukan produk non-spesifik seperti primer-dimer akibat kelebihan Mg2+. Jadi, bagaimana sebenarnya Mg2+ bekerja dalam PCR? Saat DNA terpisah, primer berikatan dengan untai tunggal. Ion magnesium, Mg2+, berperan krusial di sini. Ia menstabilkan ikatan primer DNA, memastikan fondasi yang kuat untuk amplifikasi. Setelah primer menempel, DNA polimerase siap bekerja. Mg2+ masuk ke situs aktif enzim, mengubah bentuknya dan mengaktifkannya. Dengan Mg2+, polimerase bisa mulai menambahkan nukleotida, membangun untai DNA baru. Konsentrasi Mg2+ sangat memengaruhi hasil PCR terlalu rendah. Amplifikasi minim, optimal. Amplifikasi DNA eksponensial dan efisien. Terlalu tinggi, bisa memicu ikatan non-spesifik dan hasil yang berisik. Hati-hati dengan ion lain. Ion seperti Ca2+ dan Cu2+ bisa berebut tempat dengan Mg2+ di situs aktif polimerase. Jika mereka menang, polimerase akan terhambat, mengganggu amplifikasi DNA. Magnesium adalah salah satu komponen kunci dalam reaksi PCR, termasuk dalam PCR real-time. Seperti yang terdapat pada slide, beberapa fungsi Mg2+. Menurut buku PCR The Basic, Mg2+ berfungsi untuk mengaktifkan enzim DNA polimerase, menstabilkan polimer ikatan antar primer dan template DNA, serta memungkinkan penambahan nukleotida baru. Selain itu,
Jika kita menggunakan DNTP atau primer dalam konsentrasi tinggi, maka sebagian besar Mg2 akan terikat dengan molekul tersebut. Jadi, terkadang walaupun sudah menambahkan Mg2+, itu belum cukup jika tidak menghitung interaksi lainnya. Real-time PCR menjadi sangat sensitif terhadap hal ini karena ini mengandalkan sinyal fluoresen. Jika Mg2+ terlalu tinggi, sinyal bisa muncul terlalu cepat akibat amplifikasi non-spesifik. Sebaliknya, jika terlalu rendah, amplifikasi bisa sangat lambat atau bahkan tidak terjadi. Serta ada juga kekurangan dan kelebihan Mg2+ yang terdapat pada slide juga, yang dimana kekurangannya itu amplifikasinya lemah jika tidak menghasilkan pita DNA, dan juga CT value-nya tinggi atau deteksinya lambat. Kemudian untuk kelebihannya, amplifikasinya ini non-spesifik, dapat membentuk primer dimer, dan juga sinyal fluoresensinya bisa bias. Selanjutnya masuk ke dalam hasil. Di sini berdasarkan studi oleh Kuvel et al. 2020, penelitian ini mengevaluasi pengaruh ion logam terhadap efisiensi PCR, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa beberapa ion logam seperti yang terdapat dalam tabel, ion-ion tersebut adalah penghambat paling kuat di antaranya Cu2+, Zn2+, Fe2+, dan Sn2+. Logam ini memiliki nilai IC50 di bawah 1 mm, artinya sedikit saja konsentrasinya sudah cukup untuk mengganggu PCR. Sementara itu untuk Ca2+ juga bersifat menghambat karena dapat menghentikan Mg2+ di situs aktif DNA polimerase, yang menyebabkan PCR gagal atau hasilnya tidak spesifik. Sebaliknya, Mg2+ justru merupakan kofaktor esensial yang dimana tanpa Mg2+, enzim polimerase tidak bisa bekerja dan reaksi amplifikasi tidak akan terjadi. Hal ini juga terlihat dalam studi oleh Syahrir 2019 tentang amplifikasi gen TBX5. Dalam penelitiannya, hasil PCR yang baik tidak hanya didapat saat buffer bereaksi mengandung Mg2+ dalam jumlah yang sesuai. Jika Mg2+ terlalu rendah atau terganggu oleh ion lain, maka amplifikasi akan gagal atau menghasilkan pita DNA yang tidak jelas. Mg2+ adalah unsur kunci dalam keberhasilan PCR, terutama pada real-time PCR. Ia bukan sekadar ion pendamping, tapi pengatur utama efisiensi dan spesifisitas amplifikasi. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam menyusun reaksi PCR, terutama dalam penelitian forensik, klinis, maupun bioteknologi.